Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Laksmi Hornisa Arisanti dengan NIM akhir 003 dari kelas Oceanografi A dengan PJ Kak Salma. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial video untuk modul 9 SIG, yaitu interface tentang Google Earth Engine. Kita langsung saja kita buka Chrome, kemudian kita klik Google Earth Engine, kita langsung buka. Untuk tahapan pertamanya adalah kita akan membuat SHP wilayah kajian. Karena ini kita sebagai keterangan aja dan benar kita nggak bakal run script ini, kita tulis aja pakai garis 2 membuat SHP wilayah kajian. Kalau sudah, kita enter. Di sini karena kita dapat pembagi wilayahnya itu Danau Maninjau, dan sebelumnya aku udah cari di sini itu nggak ada Maninjau, Danau Maninjau. Karena nggak ada, jadi kita cari yang di sekitarnya aja, Maninjau. Nih. Nah, di sini tuh ini wilayah yang bakal nanti kita dilakuin pengolahan data. Kita karena mau gambar wilayah SHP-nya dulu, kita klik yang ini, draw rectangle. Kita buat kotak kurang lebih begini. Nah, kalau sudah, ini kita ubah namanya geometri ini, kita menjadi AOI. AOI itu adalah Area of Interest. Nah, kalau sudah, di sini juga bakal keubah juga namanya jadi AOI. Kalau sudah, kita klik bawah, kita buat variabel baru, var, untuk kita terus klik aja namanya collection. Terus kita cari dulu scriptnya. Cara nyari scriptnya itu gimana? Kita klik docs, terus kita cari feature call. Nah, ini kalau sudah, kita cari yang ini. Nih. Oh, ini harus di double klik. Nah, sekarang ini kita kopas aja rumusnya. Copy. Kalau udah kita klik. Nah. Terus kita ubah ini jadi AOI. Oh. Nah, fungsi perintahnya ini itu supaya apa? Supaya bisa masukin si poligon yang kita tulis tadi ini ke dalam koleksinya kita. Kalau udah, kita kan mau ekspor. Nah, caranya gimana? Kita klik aja di sini ekspor. Kita cari rumusnya dulu. Kita mau ekspor ke drive. Export to table.drive. Nih, kita kopas lagi rumusnya. Kalau sudah, ini tuh kita paste. Ini kita kasih kurung kurawa, biar kita nggak pusing, kita enter aja ke bawah. Collectionnya kita
Kita sesuai dengan nama variabel kita di sini, kita paste aja. Terus untuk description, pokoknya ini collection itu sesuai dengan apa nama folder yang udah kita buat. Terus kita langsung enter aja description, kita kasih titik 2. Ini kita kasih nama aja danau meninjau, jangan dispasi. Kalau sudah, kita enter lagi. Untuk foldernya kita kasih nama, ROI. Kenapa kita kasih folder? Karena biasanya tuh kalau misalnya kita download data SHP itu kan nggak cuma SHP doang, kadang masih ada data lainnya. Jadi kita perlu nama folder. Untuk yang file name prefix, ini kita hapus aja. Kita langsung enter ke file format. Kembali lagi kita ke titik 2. File formatnya apa? Kita kan maunya SHP. Jadi kita langsung hapus aja SHP. Terus untuk yang selector sama priority-nya kita bisa hapus aja karena nggak dipakai. Ini kita enter aja ke bawah, kita kasih kurung kurawal. Nah, kalau udah kayak gini itu kita bisa langsung run aja scriptnya. Nah, nanti kalau udah kita run, kita bakal ada kayak notifikasi di tasknya. Nah, ini kita klik. Nah, ini kan udah ada yang unsubmitted task. Kita langsung klik run aja. Terus kita klik run lagi. Nah, ini bakal loading dulu. Sambil loading itu nanti dia bakal memunculkan hasil dari si yang kita olah dulu. Kalau misalnya udah ada centang kayak gini, kita langsung aja klik panah bawahnya, kemudian kita klik open in drive. Nah, ini kita, oh ya sebelumnya karena ini aku filenya bareng sama file sebelumnya, jadi ini tuh dia kayak ke download, kayak langsung bikin gabung gitu loh sama tugas kuliah sebelumnya. Ini kita download aja sesuai yang dana meninjau aja. Salah. Ini 2K456. Kita download aja dalam bentuk zip. Nanti kalau udah kita bakal ekstrak. Nah, ini kita ekstrak aja. Kalau aku bakal nyimpennya di modul 9. Sebentar, aku bikin dulu filenya. Modul 9 SIG. Kita ekstrak. Nah, ini udah semuanya. Kalau udah, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi ini itu adalah script yang kita pakai buat nyari polygon ini tadi. Karena ini udah nggak kepake, kita bisa langsung hapus aja. Oh ya, ini mau aku salin dulu aja. Mau aku salin ke notepad. Biar nanti nggak lupa. Ini adalah yang script yang kita pakai buat mencari polygon. Ini kita hapus aja. Oh, shifted. Ini juga kita hapus. Delete aja. Kalau udah kita ke aset, kita buat new. Kita klik yang ini shape files. Kita klik select. Di sini kita langsung aja select ke data yang tadi udah kita download.
Nah, ini dia. Kita klik open, kalau udah kita klik upload. Nah, ini tuh dia lagi loading. Kalau udah loading, nanti kita bakal muncul lagi di sini di cloud assetnya. Nah, kalau misalnya ini udah dicentang, sekarang kita refresh bagian aset, harusnya di sini bakal muncul. Nah, projectnya kita. Nah, ini udah muncul yang dana meninjau. Kalau udah, ini langsung kita masukin aja ke script. Nah, terus ini biar gampang kita ganti aja namanya jadi ROI. Terus kita mau membuat layer map titik add layer dalam kurung ROI. ROI itu sesuai yang variabel kita ini yang mau kita buat tampilkan di layar. Kalau sudah, kita langsung aja ke bawahnya. Ini kita supaya nanti bisa langsung ngezoom ke area yang kita pengen cari. Map.center object. Ini supaya apa? Supaya nanti ketika kita misalnya kita nggak sengaja kegeser, itu nanti bisa kita run lagi, kemudian langsung balik lagi sesuai tempatnya semula. Misal ini itu map add layer, itu kita mau memunculkan ini, kita langsung menuju run saja. Nah, map center object itu dia misalnya kita kegeser nih, aduh kegeser jauh sekali, kita langsung run balik deh sesuai posisinya semula. Sekarang kita mau ke step berikutnya, yaitu tahap kedua, memanggil Citra Sentinel 2. Memanggil Citra Sentinel 2A. Caranya gimana? Semisal aku mau ngasih nama variabelnya itu variabel Sentinel 2A. Sentinel 2A. Terus kita langsung aja cari scriptnya si Sentinel ini, kita ke dataset. Kalau udah ke dataset, kita langsung menuju ke Sentinel. Yes. Nah, di sini karena kita pakai Sentinel itu Sentinel 2, kita langsung klik aja Sentinel 2. Terus jenis Sentinel 2 yang kita pakai itu adalah Sentinel yang 2A. Nah, kalau udah di sini kita udah ada rumusnya, kita copy, kemudian kita kembali ke sini. Kita klik sama dengan rumus yang tadi kita copy, kita paste ke sini. Ini supaya apa? Buat memanggil si Citra Sentinel 2. Kalau udah, kita langsung enter aja. Nah, sekarang kita mau ngefilter si citra-citra. Kan citra-citra itu kan banyak tuh, apalagi nanti ini citranya bakal banyak banget. Jadi kita langsung filter aja. Filter titik yang ada di depan ini tuh buat ngefilter ya guys. Filter bounds dalam kurung ROI. ROI itu variabel yang kita mau. Terus kita mau nyaring itu berdasarkan ROI. Karena kalau kita nggak nyaring berdasarkan ROI, nanti yang muncul adalah satu dunia gitu. Kalau udah, kita langsung aja filter lagi. Filter date. Nah, di sini itu kita mau ngefilter tanggalnya. Kita pakai 2023
strip 01 dari bulan Januari. Terus kita untuk memisahkannya sampai sampai 2023 strip bulan Desember strip 31. Ini berarti kita udah ngefilter citra yang kita ambil itu adalah pada tahun 2023 dari bulan Januari tanggal 1 sampai bulan Desember tanggal 31. Kalau udah kita bakal urutin, kan kita mau mengurutkan si citra-citra itu. Citra kan ada yang awannya banyak, ada yang awannya sedikit. Nah, kita itu pengen cari yang awannya itu sedikit. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik sort. Nah, terus kita klik lagi di sini di Google Earth Engines. Nah, ini kan ada di sini masih di Sentinel sama. Kita ke yang image properties, kita cari yang cloudy pixel percentage. Copy. Kita kopas lagi. Ini itu sebagai koreksi awan. Jadi di Google Earth Engine itu kita bisa langsung ngelakuin koreksi awan. Oh, ini lupa tanda petik. Jadi jangan lupa dikasih tanda petik. Kalau udah, kita langsung klik, kita koma, kita cari yang true. Kalau true itu berarti nanti kita mengoreksi citranya itu dari yang awannya itu paling sedikit hingga yang awannya paling banyak. Untuk mensortir awan. Kalau misalnya kita pakai yang false, berarti nanti awannya yang paling banyak. Kalau udah, kita langsung di sini filter lagi. Kita mau ambil yang citra pertama. Kalau citra pertama otomatis dia itu adalah citra yang awannya paling sedikit. First, terus kita lanjut. Kita kan mau memotong juga, kita langsung klik aja dot clip sebagai filter buat nge-clipnya itu. Untuk yang dalam kurung kita isi dengan ROI, karena yang kita mau potong itu adalah yang si ROI ini, yang region of interest, adalah daerah yang mau kita teliti ini. Kalau sudah, kita klik print. Ini itu buat apa? Kita pengen dapetin si band yang kita dapat. Di sini karena band yang aku variabelnya itu namanya itu Sentinel 2A. Ini kita copy, kita paste ke sini aja. Ini semisalnya aku running, dia tuh bakal cuman ngeluarin si bandnya doang. Cara tahu gimana? Nih, kita klik aja konsol, dia tuh cuman muncul band dari yang kita dapat. Nih, ada 26 jenis band yang kita dapat. Tapi kalau kita pengen ngeprint si mapnya itu, kita harus bikin script lagi. Kita tulis aja map add layer dalam kurung Sentinel 2. Nah, kalau udah, sekarang kita coba run. Kalau kita run, karena ini band dari Sentinelnya itu kan banyak ya, jadi dia bakal langsung keluarnya itu hitam doang. Makanya itu kita perlu yang namanya selektif di bandnya itu. Di sini kita sesuai dengan natural color. Kalau natural color itu berarti kan pakainya B4, B3, terus B2. Untuk range-nya aku mau ke stretch-nya itu 98%. Terus kalau udah, kita langsung aja ke apply. Di sini dia warnanya bakal berubah. Kok gitu ya? B4, B3, B4, B3, B2. Kok warnanya beda ya? Visualize parameter band RGB. Kok gitu?
Oh gini ya, 4, 3, 2. Coba kalau stresnya 100. Empat, 2, 3. Apply. 4, 3, 2. Apply. Sebentar. Nah, ini kita mau coba import. Kita klik aja importnya sekali aja. Ini nggak bakal muncul notifikasi apa-apa, tapi di sini dia bakal ada variabel baru, di mana variabel ini tuh dia adalah image visparam. Kita copy aja. Kalau udah, kita masukin aja ke si script yang map at layer. Kita koma, terus image visparam. Oh, nggak usah koma, nggak usah dispasi deh. Terus kita kasih koma lagi, kita kasih true color. Kalau udah, kita langsung run aja script. Ya, ini di close aja. Kita run dulu aja scriptnya. Nah, ini sudah sih harusnya. Terus kita mulai ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu memproses NDWI kita langsung aja ke scriptnya. Kita pakai variabelnya NDWI, di mana NDWI itu sama dengan Sentinel-2 sesuai variabel kita ini. Terus titik, kita cari lagi scriptnya di sini. Kita mau cari rumusnya NDWI. Kita cari normalize difference. Kita klik aja. Kita copy rumusnya. Gelap ternyata. Kalau udah, langsung kita paste aja. Oh, ini kayaknya kelebihan deh. Oh, ini kelebihan. Ini kita hapus aja. Astagfirullahaladzim. Sampai mana ya tadi ya? Backspace dulu. Ini kayaknya dia aku kelebihan deh, copy-nya. Hapus. Nah, sampai sini. Nah, kalau udah, kita ubah band name-nya. Kita ubah jadi B3. Terus koma. B8. Kenapa B3 dan B8? B3 itu dia band hijau, terus B8 itu dia band infrared. Oh ya, jangan lupa dikasih kurung kotak di sini. Terus kita biar mempermudah kita kasih aja layer baru. Dengan cara gimana caranya? Karena ini kan kita mau memproses variabel NDWI, kita bikin aja layer baru supaya lebih gampang. Kita langsung aja ketik map add layer dalam kurung NDWI. Terus kita kasih rumus tambahan supaya apa? Supaya si NDWI ini itu dia nggak hitam putih keluarnya. Caranya gimana? Kita langsung klik aja koma, kita kasih rumus min
Ini supaya apa? Supaya dia itu bisa kebaca yang perairan itu yang mana, yang hijau, yang bukan air itu yang mana. Nah, caranya itu kita kasih rumus min 1, min itu titik 2 sama dengan 1. Terus untuk nilai maksimalnya kita pakai yang nilainya 1. Jadi kalau nilainya itu 1, dia itu bakal ngebacanya sebagai bukan perairan. Terus kita pakai berarti perairan ding itu. Perairan ya. Terus kita koma, kita klik aja palette. Oh, palette titik 2 ini, terus kita klik green supaya apa? Supaya nanti warna itu hijau. Terus diklik koma. Dulu jangan lupa dikasih tanda petik ini supaya kebaca di scriptnya. Terus untuk bagian palette itu kita kasih kurung kotak lagi. Terus harusnya ini kita langsung mencoba run aja bisa ya. Astagfirullahaladzim. Ini WI min. Coba kita run. Sintaksnya error. Oh, ini palette. Dia nggak boleh spasika atau gimana, sebentar. Min max. Kita coba run. Semoga yang ini bisa. Lah, kok nggak bisa? Add layer. NDWI. Terus ada min. Oh, koma min. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya pas. Oh, lupa. Ini itu harusnya dikasih NDWI lagi, guys. Ini kasih NDWI. Coba kita run lagi. Lah, nggak bisa. Syntax error, unexpected. Mana coba salahnya? Katakan di mana kesalahanku, wahai. Map, add layer, NDWI, min 1, max 1. Dah benar. Spasinya, oh. Ini dia. Aduh. Maaf, Kak. Maaf ya, Kak Salma. Coba kita run. Nah. Harusnya keluar. Nah, nice. Oke, sebentar. Kita kabari Kak Salma dulu kalau punya aku berhasil. Bentar ya, kita pause dulu. Oke, kita baru aja mengabari Kak Salma kalau misalnya ini berhasil keluar. Berarti yang ini tuh perairan, yang hijau-hijau ini tuh dia adalah vegetasi. Yang ada biru-birunya berarti dia ada kandungan airnya tipis-tipis lah. Terus, kalau udah, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu tahap keempat. Tahap keempat adalah menyimpan hasil image. Nah, ini tuh sebenarnya kan bisa kita screenshot. Cuman kalau di screenshot, 1 jelek dan 2 dia formatnya nggak sesuai. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik aja var, terus NDWI. NDWI itu adalah variabel yang kita pakai di sini dan yang ada di sini yang udah hasilnya kita. Terus kita klik sama dengan, kemudian supaya ini ketika di print itu dia gambarnya tetap hijau dan biru, kita kopas aja dari nilai min ini sampai ini. Sampai pokoknya ketentuan warnanya kita copy, kemudian kita paste. Terus kita buat lagi rumus buat export params canda Kak. Nah, ini tuh rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah kita cari rumus export. Maaf kepencet. Nah, exportnya itu kita pakai export image.
export image to drive. Nggak tahu kenapa di sini aku harusnya kliknya 1 kali aja. Kalau aku klik 2 kali itu dia bakal ke kopasnya banyak. Nah, ini tuh kita kopas sampai mana ini? Sampai file format aja, karena yang berikutnya udah nggak kepake. Kita klik close, terus kita klik paste. Hilang. Nggak deh, Kak. Geser. Canda, Kak. Nah, kalau udah, ini seperti biasa kita kasih kurung kurawal. Nah, begini. Image-nya kita kasih nama. Image-nya kita pakai NDWI. Nah, kalau udah kita NDWI visualize. Visualize apa ini? Oh, ini V-nya kecil. Nah, NDWI visualize. Terus NDV-nya itu mana? NDV. Oh, NDV vis. Nah, ini tuh kita bikin variabel baru, ternyata aku lupa ngasih namanya. Sesuai ini aja. Kalau udah, ini coba kita cek. Ke-connect gak ya? Kok nggak ke-connect? Oh, udah ke-connect. Double klik ternyata. Kalau udah, kita enter description-nya NDWI underscore apa ini? Danau meninjau. Kalau udah, ini nggak usah pakai folder, jadi kita langsung hapus aja sampai ke astagfirullahaladzim. Sampai kebanyakan. Sampai region. Astagfirullah, udahlah hapus manual aja. Digeser-geser malah ngeri. Kayaknya ini bakal jadi video SIG ku yang agak paling lebay deh. Maaf ya, Kak. Nah, region titik 2. Ini ROI, nggak usah pakai petik, karena ROI itu kayak udah nyambung lah. Terus, kalau udah scale-nya itu kita pakai 30, sebenarnya bisa sih mau 1 mau 30. Ini tuh apa artinya tuh dia pixelnya tuh per 30 meter. Sebenarnya bisa 1/1 meter, tapi ya nanti rendernya lama. Ya udah kita pakai aja 30 sesuai saran dari kakak asisten. Kalau sudah, kita langsung hapus aja sampai file format. Kita langsung ke file format. Jeder. Udah jam segini. File formatnya apa ini kita? Geotiff ya. Kan kita pakainya itu format geotiff. Karena apa? Karena nanti biar dia tuh punya koordinat. Kalau sudah, kita langsung kasih aja kurung kurawal, dikasih ini. Salah. Nah, betul. Kalau sudah, kita langsung klik run. Kita klik run. Kalau semisal kita pakai JavaScript, nanti namanya apa? Bukan run, tapi Melayu. It's JavaScript. Because why Melayu? Because it is JavaScript. Oh, udah selesai toh. Nah, kita klik aja run. Run.
Kita klik run. Nah, ini bakal agak lama. Ini harusnya udah mau selesai. Oke, jadi kita di sini tuh sebenarnya ada 3 script ya kalau misalnya kita jabarin. Yang pertama itu kita punya rumus untuk membuat SHP wilayah kajian di mana kita menggunakan polygon. Kalau di Google Earth itu kita pakainya itu script buat ngemotong si daerah IOI. IOI itu adalah area of interest, itu area yang luas. Nah, kalau udah kita masuk ke ROI. ROI itu apa? Region of interest. Itu adalah daerah yang kita lebih difokusin, yang kita mau untuk diteliti lah. Lebih fokusnya gimana? Misal anggap aja ROI-nya itu adalah si Danau Maninjau. Tapi ROI-nya itu adalah poligon si Maninjau yang udah kita potong jadi kotak. Kalau udah, kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah memanggil citra Sentinel-2A, di mana ini tuh ada beberapa filter. Ini itu filter untuk untuk ngefilter citra-citranya itu supaya cuma difokusin ke daerah yang ROI-nya kita. Untuk ini filternya itu filter waktu. Kita pengen dari 2023 Januari sampai 2023 Desember akhir. Terus ini sort. Sort itu buat apa? Sort itu untuk ngurutin citra-citra yang dia kan citra-citranya itu banyak. Ada yang masih banyak awannya. Kita pengen ngelakuin koreksi awan. Nah, caranya itu kita pakai script ini, cloud pixel percentage. Terus kita pakai true. Kenapa true? Kita pengen ngurutin citranya itu dengan awan yang paling sedikit. Nah, awan yang paling sedikit itu gimana? Kalau udah misal otomatis kan yang paling pertama itu dia awan yang paling sedikit citranya. Maka di sini kita sort lagi itu pakai yang first. Terus ini kosongan. Terus kita pakai clip. Kita klik itu supaya apa? Supaya kita bisa memotong citranya itu sesuai dengan daerah ROI yang kita teliti. Jadi dia nggak satu dunia. Kalau satu dunia ya nanti renderingnya makin lama. Terus ini print ini itu untuk kita munculin ini print S2 ya. Kalau di sini berarti aku namanya print Sentinel 2A. Dia itu buat apa? Dia itu buat memunculin band-band yang ada di Sentinel yang udah kita crop tadi. Terus supaya muncul di mapnya kita sini, kita pakai kita pakai map at layer. Nah, udah kita masuk ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu apa? Adalah memproses NDWI. Nah, ini kita bikin variabel NDWI di mana kita langsung ke normalized difference-nya itu pakai yang B3 sama B8. B3 adalah band hijau, B8 adalah band infrared. Kita kemudian ke map at layer. Map at layer adalah supaya si NDWI ini tuh dia muncul kayak nih. Nih, ini kan muncul. Itu gara-gara kita udah ngeklik scriptnya itu map at layer NDWI, dimana kalau nilainya itu min 1, dia tuh warnanya bakal hijau. Kalau nilainya max 1, berarti dia adalah blue. Kenapa NDWI-nya 1 itu blue? Karena dia tuh normalized difference water index. Nah, jadi yang nilainya 1, dia bakal diidentifikasikan sebagai air. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan hasil image. Kita menyimpan hasil image itu di mana? Di Drive tentunya. Karena dia ini kan ke Google Earth Engine itu kita hubungin ke Google Drive. Nah, kita supaya dapat visualisasi dari si NDWI-nya itu kita masukin aja rumus variabel NDVis-nya. NDWI visualnya kita kemudian masukin ke rumus ini min 1 max sampai blue ini itu supaya apa? Supaya ketika dia disimpan di Drive itu dia warnanya nggak black and white. Nah, kemudian kita variabel baru itu kita pengen nge-export si citranya yang udah kita hasilin itu, kita pakai export image to Drive. Nah, ini ya pokoknya regionnya kita kan ROI kita pakainya, skalanya kita pakai yang 30 meter per pixel. Untuk file formatnya adalah GeoTIFF. Oke, kita harusnya udah muncul. Oh, oke, sudah. Sekarang coba kita lihat ke Drive. Open in Drive. Aduh, Mak. Nah, ini adalah hasil dari si NDWI sih, apa sih namanya ini? Google Earth. Nah, kita langsung download aja. Dia formatnya adalah, coba tebak formatnya apa? Ya, TIFF sih udah kelihatan dari sini. Oke, sepertinya itu aja buat video modul 9 kali ini. Oh iya, fun fact buat kita semua, ini nggak bisa disimpan, leave aja. Tadi kenapa nggak aku copy dulu ya skripnya ya? Oh, nggak apa-apa. Oke, gitulah kurang lebih. Nah, sudah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.